Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Leni Hendriani, TGP Angkatan 10, Unit Kerja SDM Kraton 5, Mata Tuhan. Izinkan saya di sini akan melakukan percakapan pra-observasi dengan rekan saya, sejawat saya. Kebetulan di sini juga bekerja di SDM yang sama. Perkenalkan Ibu Nurul Hidayah SPDMPD, yang akan saya observasi nantinya. Tapi sebelum observasi saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang hari ini kebetulan jam 9 ya. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi yang kemudian hari apa nantinya akan melakukan observasi di kelas berapa benar? Di kelas 6. Iya, di kelas 6 kebetulan. Langsung saja saya langsung mau bercakap-cakap nih dengan Ibu Nurul. Apa kabar Bu Nurul? Alhamdulillah, baik sekali nih Bu Leni. Kebetulan nih hari ini kita ada waktu senggang ya sebentar ya untuk melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya sebagai selaku supervisor akan melakukan percakapan, kemudian akan melakukan observasi nanti kelas Ibu Nurul, yang nantinya izinkan saya ya menulis apa yang saya supervisi nantinya. Mungkin Ibu Nurul ini sudah menyiapkan segala sesuatunya ya, akan yang observasi nantinya tentang pembelajaran atau Bu Nurul tujuannya seperti apa. Ya, terima kasih Bu Leni. Sesuai dengan kesepakatan kemarin kita juga ada ngobrol. Ya. Saya sudah menyiapkan berbagai rencana pembelajaran sesuai dengan jam saya. Kebetulan kan ini di awal tahun ajaran ya Bu ya, saya menggunakan materi tema 1, pembelajaran 1 di kurikulum 2013. Jadi itu yang nanti saya akan buat sebagai rencana pembelajaran, dan kemudian berbagai media yang variatif, karena saya menggunakan pembelajaran yang sudah merujuk kepada pembelajaran berdiferensiasi, dan juga nanti saya akan selipkan tentang pembelajaran sosial emosional supaya anak-anak belajar untuk melakukan teknik STOP dan mindfulness. Itu sih Bu persiapan saya. Sekarang saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan di pasca observasi ini ya. Pertanyaan pertama adalah, apa sih tujuan pembelajaran yang Ibu capai nantinya di pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas? Baik, terima kasih Bu Leni. Sesuai dengan rujukan rencana pembelajaran yang saya buat di tema 1, subtema 1, juga pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang ingin saya capai nih, yang pertama adalah siswa bisa mengamati tumbuhan yang berkembang biak secara generatif sesuai dengan materi. Kemudian dia juga bisa menentukan ciri-ciri tumbuhan tersebut sesuai dengan materi. Kemudian tujuan yang kedua adalah karena di sana mereka akan saya buat berkelompok, ada diskusi. Tujuan yang kedua, saya ingin mereka lebih meningkatkan kompetensi berelasinya dalam kegiatan berkelompok, karena ingin meningkatkan keterampilan sosial emosionalnya. Mereka lebih pintar untuk berkomunikasi dan berelasi gitu. Kemudian yang ketiga, siswa juga lebih mudah untuk menentukan atau memilih media sesuai dengan apa yang mereka minati dalam pembelajaran, karena pembelajaran berdiferensiasi. Itu sih tujuan yang saya buat. Mantap sekali, berlengkap deh kayaknya, dari yang pengamatan sampai akhirnya di berbagi praktik ya, anak-anak saling mempraktekkan mengenal benda yang nyata ya, konkret ya. Oke, sekali dengan medianya itu sangat-sangat real ya di kehidupan nyata gitu. Nah, pertanyaan yang kedua, dari tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai tadi, area pengembangan di mana yang ingin Ibu capai? Baik, makasih banyak Bu Leni. Kalau yang ditanya area pengembangan apa yang ingin saya capai, pertama tentunya saya ingin sebagai guru bisa memfasilitasi siswa saya ketika pembelajaran berlangsung itu bisa berjalan aman, nyaman, dan terutama adalah kondusif. Karena kalau pembelajaran berjalan secara kondusif itu kayaknya enak ya, enak banget, nyaman, aman ya, lingkungan yang mudah sehingga mereka bisa belajar dengan menyenangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, saya bisa atau saya mampu untuk menerapkan teknik mindfulness kepada siswa, walaupun hanya dengan ice breaking sederhana, tetapi mengena gitu untuk mereka, untuk meningkatkan fokus mereka kembali. Yang ketiga, tentunya tujuan area pengembangan saya adalah siswa lebih paham materi yang saya jelaskan, yaitu tentang perkembangbiakan generatif
sesuai dengan jenis-jenisnya dan juga contoh-contohnya. Itu sih Bu area pengembangan yang ingin saya capai. Gitu. Lengkap banget ya Bu Nurul, ini area pengembangan yang ingin dicapai dalam studi pembelajaran nantinya. Kayaknya nih saya juga ingin ikut ya nanti ya Menpolisnya ya. Kita saling berbagi praktek baik ya, sharing ya. Iya, terus yang pertanyaan ketiga, di antara dokter 1 dan ini masih berhubungan ya Bu Nurul ya. Iya. Strategi apa yang disiapkan Ibu Nurul nanti waktu saya akan supervisi nantinya? Iya. Strategi yang ingin saya terapkan nanti, yang pertama Bu, karena saya gugup juga kan mau di supervisi bulan ini ya. Kalau sama aja Saya harus menyiapkan berbagai bahan ajar Bu. Yang utama adalah media yang bervariatif sesuai dengan kebutuhan belajar anak kita, yaitu ada yang audio, ada yang visual, ada yang audio visual gitu. Kemudian media yang saya cari itu yang paling simple adalah hal-hal yang ada di sekitar kita aja sih, terutama video, kemudian gambar juga ya, poster gitu. Kemudian strategi saya yang kedua adalah saya sudah mengelompokkan siswa berdasarkan minat dan kebutuhan belajar mereka. Siap ya sudah Bu. Iya, itu sih strateginya Bu. Artinya Bu Nur sudah bisa membaca yang memantau minat anak nih, jadi Bu Nur sudah siap mengelompokkan anak-anak. Mantap, mudah-mudahan pembelajaran di parent sesinya dengan pengelompokan nanti akan berjalan yang diintegrasikan dengan pembelajaran emosional sosial ya. Nah, terus pertanyaan yang keempat, dari 1, 2, 3 pertanyaan masih berhubung yang keempat, apa model pembelajaran dan metode yang digunakan nantinya? Kan tadi Nurul sudah menyebutkan nih Strategi ya. Iya, gitu. Sekarang model. Iya, model. Kalau model pembelajaran yang saya terapkan di kelas 6 karena mereka berkelompok, saya memakai model pembelajaran program Project Based Learning atau PBL, di mana nanti mereka akan berkelompok, kemudian juga mempresentasikan hasil kerja mereka berdasarkan video yang saya tayangkan. Jadi ya, itu aja sih Bu. Kalau metodenya adalah yang pertama sama, pertama penjelasan, kemudian lebih banyak ice breaking, teknik-teknik, metode variatif, dan juga berkelompok. Oke, baik sekali Nurul. Kapan nih kira-kira pelaksanaannya saya siap mengobservasi Bu Nurul di kelas? Iya, saya sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Kira-kira saya besok Bu akan segera langsung ya Bu Nurul ya, ya. siap. Karena Bu Nurul sudah siap. Nah, saya sudah gak sabar nih buat di supervisi ya. Oke, berarti hari Jumat ya Bu Nurul Iya, ya. Jumat Ibu ya tanggal 26 ya, Ibu ini. Dicatat ya. Ya, oke. Jam berapa tuh Bu Nurul kira-kira? Karena pembelajaran saya itu di awal, berarti saya jam 9 Bu. Oh, jam 9. Setelah kegiatan Jumat Taqwa. Jumat Taqwa langsung ya Bu Nurul Iya, ya. siap. Ya, kebetulan ya waktu itu saya senang juga jadi bisa mengobservasi Bu Nurul. Siap. Oke. Nah, kalau Bu Nurul sudah siap nih, alhamdulillah percakapan perakitannya sudah selesai. Cukup sekian. Kita sabar lagi untuk besok mengobservasi Bu Nurul. Mudah-mudahan kita selalu sehat. Amin. Pembelajaran nantinya berjalan dengan lancar. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih Bu Nurul ya waktunya. Terima kasih juga ya Bu Eni. Doakan mudahan nanti kegiatan supervisinya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Kiranya sekian percakapan pra observasi kelas dengan rekan sejawat Ibu Nurul Hidayah MPD yang akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 26 Juli 2024 pada jam 9 pagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat pagi anak-anak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan pembelajaran kita, yaitu tema 1 pembelajaran 1. Nah, apa kabar kalian hari ini, Nak? Alhamdulillah. Semoga kalian dalam keadaan sehat, diberikan
siang, sore. Ya, pagi sekali, siang 2 kali, sore 3 kali, oke? Tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Tepuk malam itu nggak ada. Kenapa nggak ada? Karena kalau malam orang pada tidur, siapa yang mau tepuk tangan? Ya, oke. How are you today? Bagaimana kabarmu hari ini? Good? Ya, kalau good mana envelopnya? Oke, terima kasih anak ibu. Sebelum mulai, masih ingat pembelajaran kita yang kemarin tentang apa ya? Perkembangbiakan tumbuhan luar biasa. Masih ingat? Ada 3. Kita ulang flashback pembelajaran yang kemarin. Nah, tumbuhan adalah salah satu makhluk hidup. Apa aja makhluk hidup? Wah, pintar, dapat 100 semuanya. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bernapas. Nah, apa lagi? Berjalan. Apa lagi? Bergerak. Apa lagi? Makan. Nah, itu pian makan. Semua itu makan. Tapi ada yang ibu jelaskan kemarin, yaitu ada makhluk hidup yang tidak berjalan, tetapi dia hidup. Apakah itu? Tuhan. Tuhan, pintar banget anak ibu. Setiap hari Tuhan berinteraksi dengan kita. Ya, setiap hari kita bertemu dan bersosialisasi dengan makhluk hidup dan juga membentukkan tumbuhan. Masih ingatkah kamu apa yang ibu jelaskan tentang 3 rantai makhluk hidup yang saling berketergantungan? Kita nggak bisa hidup tanpa tumbuhan dan hewan. Begitupun hewan dan tumbuhan tidak bisa hidup. Bahkan pakaian yang kita pakai terbuat dari tumbuhan. Makanan yang tiap hari kamu makan itu berasal dari tumbuhan. Bahkan taplak meja sekalipun. Nah, sebelum kita mulai, masih ingat siapa yang mau menjelaskan sedikit? Tumbuhan itu terbagi 2. Tumbuhan berkembang biak ada 2. Bagaimana? Yang seperti apa dan seperti apa? Siapa yang masih ingat? Secara generatif, pintar. Apa lagi satunya? Nah, pintar. Nah, jadi tujuan pembelajaran ibu hari ini adalah kalian bisa membedakan tumbuhan yang berkembang biak secara generatif videonya macret secara generatif dan juga vegetatif. Nah, yang pertama generatif, yang kedua Do you know yang generatif ya seperti apa? Angkat tangan. Silakan saya, Darina. Secara kawin. Pintar, jawabannya bagus. Siapa yang bisa menambahkan? Silakan Roji. Proses ada terjadi proses penyerbukan dan pembuahan. Apa lagi? Who next? Siapa berikutnya? Angkat tangan kalau ada yang bisa. Biar sedikit tidak apa-apa. Kalau kurang tepat akan ibu perbaiki jawabannya. Bagaimana yang lain? Secara kawin terjadi pembuahan, ada penyerbukan. Nah, itu adalah naik generatif. Nah, siapa yang bisa menyebutkan tumbuhan apa kira-kira yang berkembang biak secara generatif ini? Padi. Mangga. Wow, apa saya? Bunga. Good. Mangga. Durian, jangan durian ini lagi musim durian. Nanti bukan jadi lapar. Apa lagi dong? Jambu. Siapa yang suka jambu? Ada pohonnya. Mantap. Tepuk 1, tepuk 2. Nah, itu bagus untuk meningkatkan fokusan kamu. Ya. Oke, sekarang anak-anak ibu yang cantik yang ganteng, melihat ibu suka ibu cantik. Sekarang perhatikan video yang akan ibu tayangkan. Ya, video ini hanya berdurasi beberapa menit. Ya, jadi silahkan lihat bagaimana proses terjadinya perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Oke,
sedikit saja tayangkan. Tumbuhan Nah, oke. Angiospermae, sel sperma dan sel telur mengalami fertilisasi, sehingga terbentuk embrio yang tersimpan dalam biji, berkembang menjadi tumbuhan baru. Sifat dari keturunan tumbuhan baru dapat diperoleh dari gabungan sifat kedua induk. Hal ini yang menyebabkan sifat keturunan dari perkembangbiakan generatif bervariasi. Sel kelamin pada tumbuhan terdapat pada bunga. Bunga memiliki beberapa bagian tertentu yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian pertama ada tangkai bunga. Tangkai bunga merupakan bagian bunga yang berada pada bagian bawah bunga. Fungsi tangkai bunga adalah menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lainnya. Bagian yang kedua terdapat kelopak bunga. Kelopak bunga merupakan bagian bunga paling luar yang menyelimuti mahkota ketika masih kuncup. Fungsi dari kelopak bunga adalah melindungi mahkota bunga ketika masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Bagian bunga yang ketiga ada mahkota bunga. Mahkota bunga merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu, dan fungsi mahkota bunga digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga yang hinggap pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Bagian bunga yang keempat ada benang sari. Benang sari merupakan alat kelamin jantan terdiri atas tangkai sari, kepala sari, dan serbuk sari. Bagian bunga yang kelima ada putik. Putik merupakan alat kelamin betina terdiri atas kepala putik, tangkai putik, dan bakal buah. Proses perkembangbiakan generatif pada tumbuhan Angiospermae melewati beberapa proses. Oke, anak-anak, berdasarkan video tadi ada beberapa hal yang kalian dapat ya dari catatan kemarin, kemudian dilihat dari video. Apa yang bisa kamu lihat? Apa tadi benang sari itu apa sih? Apa benang sari tadi? Sel kelamin pintar. Berarti menyimak videonya. Kalau putih itu apa? Sel kelamin betina. Bunga apa tadi yang kamu lihat di video saya? Bunga apa? Bunga sempurna. Contohnya bunga sepa? Ada nggak di sekitar kita? Ada. Warnanya apa? Ada merah. Tahu nggak bunga sepatu itu warnanya macam-macam? Ada kuning, ada merah, ada pink bahkan. Ada juga putih. Nah, oke. Sekarang ibu minta ibu membawa kertas. Nah, kertasnya gambar baju. Kamu tuliskan satu hal yang kamu tahu dari video tadi. Tuliskan apa aja, tentang putih kah, benang sari kah, kemudian perkembangan generatif kah ya. Apa saja satu, misalnya, oh Bu, yang saya tahu adalah tadi putih, yang belum tahu, yang lihat gambar ya. Kemudian yang belum tahu tadi itu ada perkembangan generatif aja yang kamu ingat, atau yang kamu ingat adalah tentang ciri-ciri perkembangan generatif. Oke, Ibu akan bagikan. Nadia minta tolong Ibu. Ya, bantu bagi. Kamu bantu yang sebelah sini. Oke, gercep. 1, 2, 3, go. Oke. Tuliskan satu saja. Nanti akan Ibu minta satu atau dua orang untuk maju ke depan. Yang lihat nih, Ibu bawa apa nih? Nah, ini kemarin Ibu diberi Ibu Leni yang cantik jambu. Ini salah satu tumbuhan yang berkembang biak secara generatif. Kenapa? Tadi masih ingat ada yang menyambat si Kila bilang, jambu pas banget ada jambunya. Jambunya manis seperti Ibu Leni. Nah, jadi jambunya ini ada, coba kalau kita buka, ada bijinya tuh Mai. Nah, berarti ada bakal biji.
Ada nggak buah yang kamu makan nggak ada bijinya? Hah? Pisang ada nggak bijinya? Ada. Gimana biji pisang? Kita tengah. Oh, masa sih? Ada pisang yang berbiji, ada yang enggak. Apalagi? Mangga ada nggak bijinya? Ada. Ada. Durian ada nggak bijinya? Ada. Durian lagi, Bu Nik. Nah, itu tulisannya si P, ada bela orang penjual durian. Oke, sekarang I will give you 2 minutes untuk menuliskan apa yang kamu ketahui dari video tadi. Yes? Oh kurang, bilang dong. Wah ada yang muak nih. Teman-teman, waktu ya bergerak, kurang juga Kak Cinta. Nah, pasti kan baju kuning bela air. Nah, oke. 1 atau 2 kata yang kamu ketahui dari video. Ibu ingin melihat tingkat kemampuan kamu, pemahaman kamu tentang pembelajaran kita tadi. Lebihan, oke? Sudah? Bahkan sudah cepat. Oke? Siap? 1, 2, tahu. Oke? Sudah sayang? Sudah. Sudah, good. Ibu minta 1 orang yang sudah menulis. Nadia, bantu ibu dong. Maju ke depan sayang. Oke, sekarang Nadia sini. Apa yang kamu tulis? Perlihatkan ke teman-teman. Baca yang tadi. Kepala putih. Apa yang kamu ketahui tentang kepala putih? Tadi yang kamu lihat di video. Alat kelamin betina. Bentuknya kamu lihat gak tadi? Bentuknya kamu lihat kepala putihnya. Oke, dari video berarti kamu sudah bisa membedakan yang mana kepala putih, yang mana benang sari. Tepuk tangan dong buat Nadia. Satu lagi. Laki-laki. Sayuti. Coba Pak, ibu bantu. Wah, percaya diri dong temannya, berani tampil. Ini dia seksi keamanan kita. Apa yang Anda tulis? Apa yang kamu tahu tentang tangkai petik? Tadi di video, tangkai petik itu apa sih? Apa pentingnya dia pada perkembangbiakan tumbuhan? Siapa yang bisa bantu saya, Ti? Tangkai petik itu apa? Boleh lihat catatannya? Apa fungsinya? Apa sayang? Coba lihat catatan. Tangkai petik apa fungsinya? Untuk menyangga kelompok bunga dan juga bagian-bagian pada Oke, tepuk tangan buat Sayuti. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok ya. Silakan kelompok untuk melihat LKPD yang sudah Ibu bagi. Ya. Tuliskan hasil dari kesimpulan yang kalian buat tentang tumbuhan tadi. Ya. Oke, I will give you 5 minutes untuk menuliskan apa yang kamu ketahui tentang tumbuhan tadi. Skip dulu nih. Ya. Ya, nah anak-anak, hasil pembelajaran kita hari ini semua kelompok sudah mengumpulkan hasilnya. Silakan kumpulkan. Nah, terima kasih. Wow, bagus jawabannya. Good job. Thank you. Ya, oke. Baik anak-anak, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, apa yang bisa kalian dapat tentang perkembangbiakan generatif itu apa? Apa perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan yang yang diawali dengan penyerbukan dan terjadi pada tumbuhan apa aja yang kamu tahu? Jagung, durian, yes, good. Yang tadi aku bawa? Jambu. Apa lagi?
pembelajaran yang selanjutnya. Ada pertanyaan, Nak? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada yang bertanya, ibu yang bertanya. Takut. Satu saja pertanyaan dari ibu tentang refleksi pembelajaran kita hari ini. Apa yang kamu dapat? Kamu senang nggak belajar hari ini? Senang. Kalau senang kasih emot dong. Apa emotnya? Loh. Ya, sebelum kita tutup, ayo kita nyanyi lagu anti bullying yuk. Ya, itu aja. Dengan kesenangan semua berdiri. Masih ingat gerakannya? Oke, silakan bisa. Siap. 1, 2, 3. Di sini teman, di sana teman, di mana-mana semua berteman. Tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan, saling tolong dan sayang dengan teman. Oke, tepuk tangan. Baik anak-anak, dari pembelajaran hari ini tentang perkembangbiakan tumbuhan, pesan yang ingin ibu sampaikan bahwa makhluk hidup apapun itu, tumbuhan, hewan, manusia, hidup saling berdampingan, saling menyayangi. Seperti tema di buku kita, sayangi makhluk hidup dimanapun berada. Salah satunya adalah teman, seperti lagu kita tadi. Oke, terima kasih banyak. Silakan kembali ke tempat kalian, pulang ke rumah masing-masing dengan keadaan sehat dan selamat. Ibu atas nama pribadi mengucapkan terima kasih banyak karena pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan hari ini betul-betul Jumat berkah. Dan ibu senang karena refleksi kalian lebih senang dan di pembelajaran kita menjadi lebih semangat, ya. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berdoa masing-masing dan jangan lupa kalau ingin pulang ke rumahnya jangan mampir kemana-mana. Oke? Do you understand? Yes. Semangat semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu Nurul? Alhamdulillah baik sekali Bleni. Terima kasih Bu Nurul telah menyediakan waktu untuk kita melaksanakan pasca observasi setelah saya observasi Bu Nurul kemarin di Haplabina dengan pembelajaran tema 1 ya Bu Nurul ya, khusus ke pembelajaran IPA ya kemarin ya. Iya. Begini Bu Nurul, cuma pas observasi ini ingin mengetahui dari Ibu Nurul melaksanakan pembelajaran kemarin, apa saja yang ingin Ibu Nurul tingkatkan ke depannya untuk pembelajaran Ibu Nurul? Ya, terima kasih banyak Bu Leni. Alhamdulillah setelah observasi kemarin yang dilaksanakan oleh Bu Leni, ada beberapa hal yang menjadi catatan pribadi saya yang ingin saya tingkatkan, yaitu ketika melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, saya ingin lebih memberikan media yang lebih bervariatif lagi untuk anak, karena saya lihat masih ada beberapa anak yang kurang fokus pada saat pembelajaran. Jadi mungkin catatan dari saya adalah menambahkan media. Ya, kemudian kalau untuk pembelajaran kompetensi sosial emosionalnya, pada saat melaksanakan atau memberikan teknik mindfulness gitu, alhamdulillah anak-anak sudah mulai terbiasa dan mereka sangat menikmati pada saat pembelajaran itu. Jadi kedepannya sih mungkin akan lebih sering aja memberikan teknik pembelajaran mindfulness. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bu Nurul kemarin waktu saya observasi tugas Bu Nurul, anak-anak sangat menikmati sekali. Bu Nurul melaksanakan mindfulness, anak sangat tertarik dan bersemangat sekali. Dan mudah-mudahan nanti ke depannya bisa mempraktekkan mungkin mindfulness dalam diseling-seling ya, waktu kelihatan anak sudah jenuh mungkin dari pembelajaran, anak sudah mulai lesu. Mungkin Bu Nurul bisa memasukkan itu. Ya, terima kasih. Yang kedua nih pertanyaan Bu Nurul, apa saja sih hambatan atau tantangan yang dihadapi Bu Nurul waktu proses belajar mengajarnya? Terus bagaimana Bu Nurul menghadapi masalah tersebut? Kalau tantangan sendiri pasti akan ada, ya, walaupun kita sudah mempunyai beberapa persiapan. Tantangan yang utama itu adalah ketika kita menghandle
anak yang jumlahnya 24, walaupun mereka berkelompok itu pasti akan ada anak-anak yang fokusnya mungkin ke lain. Dan pada saat pembelajaran mungkin dia mungkin lebih kepada tantangannya adalah memberikan fokus yang luar biasa kepada anak, meningkatkan konsentrasi dan juga meningkatkan motivasi mereka dalam pembelajaran. Nah, untuk menghadapi hal tersebut tentu saja kita harus punya strategi dalam kegiatan pembelajaran yang saya sudah upayakan adalah dengan tadi Bu Leni media bervariatif, kemudian meningkatkan motivasi mereka dengan lebih memberikan pendekatan pada anak-anak yang memang kita guru di kelas sudah tahu hafal bagaimana sifat muridnya. Jadi saya lebih fokus kepada anak-anak yang memang pure betul-betul memerlukan perhatian kita. Jadi itu sih strategi saya. Kemudian tadi yang melakukan pendekatan di luar jam pembelajaran. Ya, Bu Nurul menyediakan meluangkan waktu sedikit untuk anak-anak yang lebih pure ya, yang lebih betul-betul perhatian khusus. Sangat baik sekali nih strategi Bu Nurul. Mungkin ke depannya juga saya juga akan mengikuti nih teknik Bu Nurul. Terima kasih Bu Nurul. Ini yang ketiga, tadi kan Bu Nurul tadi sudah menemukan solusi nih dengan tepat dari bagaimana kemampuan Ibu Nurul sendiri berbagi ide untuk kedepannya. Apakah Bu Nurul akan melaksanakan itu dalam ombel kita nantinya, ombel berbakat kita? Luar biasa Bu Leni, terima kasih. Tentu saja kalau kita sudah menemukan solusi-solusi tepat untuk menghadapi tantangan yang membatas, inginnya kita lebih bagusnya memberikan praktik baik teman-teman di sekolah, khususnya di Pondok. Dan tentu saja insya Allah akan dilaksanakan, karena kan yang kita tahu di rapor pendidikan kita generasi dan generasi memang masih menjadi PR. Dan di Pembel Berkat nanti yang sudah terjadwal dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pengawas pembina, insya Allah akan kita bagi praktik baik itu, baik saya maupun Bu Leni, untuk teman-teman kita supaya bisa lebih meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Alhamdulillah di sekolah kita ini memang sudah ada komunitas belajar kita yang dengan singkatan berkat. Belajar bersama dan berbakat. Alhamdulillah sekali, sangat berketahuan juga deh sebagai guru. Sama-sama ya, karena kolaborasi. Iya, alhamdulillah kita sebagai guru ini intinya guru itu harus sabar, pertama selalu tenang, itu memberikan wajah yang senyum. Kalau sudah berangut, Rusak moodnya ya. moodnya rusak sudah mulai rumah. Bagaimana anak-anak mau belajar dengan kita? Ibunya jangan tarik ya sudah. Bagaimana anak-anak mau belajar dengan kita? Selanjutnya Bu Nurul ya, setelah melaksanakan pasca observasi ini diharapkan nantinya guru lebih meningkatkan kompetensinya ya dalam melaksanakan proses pembelajaran ke depannya. Alhamdulillah Bu Nurul kayaknya seperti itu aja deh. Bu Nurul sudah lengkap sekali menjawab pertanyaan dari tujuannya, rencananya maupun solusinya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Mudah-mudahan nanti kita bisa menjadi praktik baiknya di pembelajaran kita nantinya. Terima kasih kepada Bu Nurul. Boleh diucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bu Leni. Saya izin permisi.